warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Febiola Anjaini. Dan teman saya Laila Dwi Fitriana ingin mempresentasikan tentang mioma urteri. Definisi mioma urteri. Mioma urteri adalah tumor jinak polos yang terdiri dari sel-sel jaringan otot polos. Jaringan fibroid dan kolagen. Lanjut kepada etiologinya. Mioma urteri berasal dari sel otot myometrum. Menurut teori onkogenik, maka patogenesa mioma urteri dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor inisiator dan yang kedua ada faktor promotor. Lanjut dengan manifestasi klinisnya. Yang pertama ada pendarahan uterus yang abnormal. Yang kedua ada nyeri panggul. Yang ketiga ada penekanan. Dan yang keempat disfungsi reproduksi. Lalu patofisiologinya. Mioma urteri umumnya berdasar dari multiple berlobus yang tidak teratur maupun berbentuk sferis. Mioma urteri biasanya berbatas jelas dengan myometrum sekitarnya, sehingga pada tindakan enukleasi mioma dapat dilepaskan dengan mudah dengan jaringan myometrum di sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Laila Dwi Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dwi Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan mioma uteri. Penata laksanaan mioma uteri terdapat dua. Yang pertama terapi medisinal hormonal, yang kedua terapi pembedahan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang terapi medisinal atau hormonal. Saat ini pemakaian gonadotropin releasing hormone atau GnRH agonis memberikan hasil untuk memperbaiki gejala-gejala klinis yang ditimbulkan oleh mioma uteri. Pemberian GnRH agonis bertujuan untuk mengurangi ukuran mioma dengan jalan mengurangi estrogen dari ovarium. Yang kedua, terapi pembedahan. Terapi pembedahan di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, myomektomi. Yang kedua, histerektomi. Myomektomi di sini ada beberapa pilihan tindakan untuk melakukan myomektomi berdasarkan ukuran dari lokasi dari mioma. Tindakan myomektomi dapat dilakukan dengan cara laparotomi, yaitu dilakukan insisi pada dinding abdomen untuk mengangkat mioma dari uterus. Yang kedua, histerektomi, tindakan pembedahan untuk mengangkat uterus dengan cara pendekatan abdominal atau laparotomi. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana asuhan keperawatan mioma uteri. Yang pertama yaitu pengkajian berisi nama, umur, jenis kelamin, status, agama, suku atau bangsa, bahasa, pendidikan, pekerjaan, alamat, tanggal masuk rumah sakit, diagnosa medis. Yang kedua, riwayat kesehatan saat ini meliputi keluhan utama masuk rumah sakit, faktor pencetus, lamanya keluhan, timbulnya keluhan, faktor yang memperberat. Yang ketiga, riwayat kesehatan masa lalu, meliputi penyakit yang pernah dialami, riwayat alergi. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Yang kelima, pemeriksaan fisik umum. Untuk pasien dengan mioma uteri, pemeriksaan dan pengkajian lebih spesifik ke arah pengkajian obstetri dan ginekologi, meliputi riwayat kehamilan, meliputi gangguan kehamilan, proses persalinan, lama persalinan, tempat persalinan, masalah nifas, serta laktasi. Yang kedua, pemeriksaan genitalia. Yang ketiga, riwayat operasi ginekologi. Yang keempat, pemeriksaan pap smear. Untuk diagnosis keperawatan pada mioma uteri yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan laporan tentang perilaku atau perubahan aktivitas. Yang kedua, risiko infeksi. Yang ketiga, defisien pengetahuan. Untuk intervensinya, tujuan dan kriteria hasil pada diagnosa
nyeri akut setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, kapan nyeri terjadi? Menggunakan tindakan pencegahan, menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik, menggunakan analgesik yang direkomendasikan. Untuk intervensi, berikan informasi mengenai nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri dirasakan. Untuk rasionalnya, dapat mengetahui apa penyebab dan berapa lama nyeri yang dirasakan. Untuk yang kedua, ajarkan teknik non-farmakologi seperti biofeedback, relaksasi, aplikasi panas dingin. Dengan rasional, menggunakan teknik non-farmakologi seperti aplikasi panas atau dingin dapat mengurangi nyeri. Yang ketiga, kolaborasi dengan pasien, orang terdekat, dan tim kesehatan lainnya untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan penurun nyeri non-farmakologi sesuai kebutuhan. Rasional dengan berkolaborasi dapat membantu dalam penurunan nyeri baik dari farmakologis maupun non-farmakologis. Untuk yang kedua, tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, resiko infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil kemerahan dengan nilai 4, yang kedua nyeri dengan nilai 4. Untuk intervensi, yang pertama, instruksikan pasien untuk minum antibiotik. Dengan rasional dapat mengurangi risiko infeksi. Yang kedua, ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melaporkannya kepada pemberi layanan kesehatan. Dengan rasional dapat mengetahui tanda dan gejala jika terjadi infeksi. Yang ketiga, monitor adanya tanda dan gejala sistemik dan lokal. Dengan rasional, dengan memonitor dapat mengetahui infeksi bersifat sistemik atau lokal. Untuk yang diagnosa ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, defisiensi pengetahuan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, faktor-faktor penyebab dan faktor yang berkontribusi dengan nilai 4. Yang kedua, tanda dan gejala penyakit dengan nilai 4. Yang ketiga, tanda dan gejala komplikasi dengan nilai 4. Untuk intervensinya, yang pertama, berikan informasi pada pasien mengenai kondisinya. Dengan rasional, dapat mengetahui pasien untuk mengetahui kondisinya. Yang kedua, jelaskan tanda dan gejala yang umum dari penyakit sesuai kebutuhannya. Dengan rasional, pasien dapat mengetahui tanda dan gejala yang timbul dari penyakit. Yang ketiga, perkuat informasi yang diberikan dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai kebutuhan. Dengan rasional, berkolaborasi dengan tim medis lainnya untuk membantu peningkatan pengetahuan pasien. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.